bukan Karput ya, Kartika Putri. Yang kedua, saat ini juga sedang bergulir laporan saudara Dr. Richard Lee dan saudara David Lee terhadap saudara Kartika Putri di Polda Sumatera Selatan, yang baik laporan saudara Kartika Putri dan laporan saudara Dr. Richard Lee dan saudara David Lee, kedua-duanya adalah laporan tentang dugaan pelanggaran undang-undang elektronik atau informasi transaksi elektronik yang kita kenal dengan ITE. Oke. Adapun kejadian pada hari ini, klien saya Dr. Richard Lee tadi pagi sekitar jam 7 ya, saya sedang berada di Semarang, bersiap-siap akan berangkat ke Jakarta. Tiba-tiba saya ditelepon dalam bentuk nomor yang tidak saya kenal. Tapi saya, nomor siapapun tetap saya angkat. Dan ternyata Dr. Richard Lee dengan bahasa yang dia seperti ketakutan, dan dia bilang, "Bang, saya didatangi polisi dari Polda Metro." Saya tanya, "Kasusnya apa?" Dia bilang, polisi katanya mau meminta keterangan dari saya, mau memeriksa handphone saya terkait dengan pelanggaran undang-undang IT. Itu bahasanya tadi ya. Ini ada Bu Ade, ada tim saya juga di Hotel Ciputra, tempat saya menginap di Semarang. Kemudian saya berkomunikasi dengan tim yang datang ke kediaman Dr. Richard Lee yang dipimpin oleh saudara Charles. Charles mengatakan, "Bang, kami datang sesuai dengan perintah tugas untuk memeriksa handphone saudara Richard Lee terkait dengan Instagram." Itu bahasa yang sampai ke saya. Dan kemudian saya tanya, "Apakah Dr. Richard Lee akan dibawa?" Dia bilang tidak. Benar kan? Mana si Abah? Benar ya? Anda dengar ya? Ya. Apakah handphone akan dibawa? Dia bilang tidak. Yang dipegang ini ngomongan polisi, penegak hukum. Karena klien saya ini bukan teroris, bukan pelaku kejahatan luar biasa, bukan koruptor, bukan paham kiri atau kanan. Dia warga negara yang yang berusaha dan ada masalah terkait dengan undang-undang elektronik, dan bicara dengan saya, tidak ada yang namanya membawa handphone atau orangnya. Kok tiba-tiba terjadi perubahan? Justru Dr. Richard Lee dibawa, dipaksa sesuai dengan video yang ada. Nah, saya sampai ngomong sama penyidiknya, tunggu saya. Insya Allah jam 4 saya sampai, dan saya sampai di sini. Kenapa tidak tunggu saya? Saya kuasa hukumnya. Walaupun ada anggota saya ketua timnya. Saya berdebat dengan mereka. Kalau dia memang punya pemahaman hukum yang kuat, punya dasar hukum yang kuat, dapatlah dengan saya, bicara dengan saya. Anda penegak hukum, saya penegak hukum. Saya pembela Polri. Kita ingin Polri menegakkan hukum dengan benar. Ketika Polri kita juga dikriminalisasi, pimpinannya kita tampil ke depan. KPK didirikan karena dianggap Polri
dan kejaksaan kurang maksimal. Oleh karena itu Polri berjalan Anda dengan benar. Oleh karena itu menurut saya penyidik yang datang tadi itu sudah tidak sepaham dengan apa yang dimaksud oleh Pak Kapolri dan humanis. Bang, langkah kita selanjutnya. Tunggu, saya kasih penjelasan utuh. Saya pegang kasus-kasus besar di negara ini. Apa salahnya menunggu saya? Kenapa tidak dijelaskan ke saya? Dan saya tanya, baik-baik, kenapa dibawa? Tidak mau ngomong lagi dengan saya. Nah, dia mengatakan tidak membawa. Sekarang kok dibawa? Nah, yang kedua, klien saya ini belum status tersangka. Maksudnya apa? Belum ada pemberitahuan tersangka. Baik kepada saya maupun kepada klien saya. Lalu kemudian, kok tiba-tiba dikasih surat ini? Menyebut surat tersangka. Di sini tanda tangannya oleh Dirkrimsus. Saya belum pernah terima. Langsung surat kuning begini tersangka. Putihnya mana? Ini kuning. Yang putih kan surat pemberitahuan dong. Nah, kalau polisi ini dianggap dia melakukan kejahatan atau melanggar apa yang sudah disita oleh kepolisian, panggillah dia baik-baik. Panggil dia. Kenapa dipaksa ditangkap? Memang kemana dia? Jadi saya minta Pak Kapolri supaya memperlakukan hukum dengan benar, dengan menindak orang-orang yang melakukan sikap arogan seperti ini. Terorisme berbahaya bagi negara, silakan. Itu pun ada kewajiban untuk memberikan hak-hak dia. Kok sekarang tidak ada terhadap klien saya? Dan dia dibawa, saya tidak tahu. Pak Kapolri, bagaimana seorang penyidik tidak memberitahu mereka jalan darat atau lewat udara? Tidak boleh didampingi oleh kuasa hukum yang ada anggota saya. Saya tidak tahu dia di mana sekarang. Dan dia itu baru urusan pinggangnya baru sakit. Terjadi apa-apa, saya akan tuntut kalian dan saya bawa persoalan ini sampai kepada Kompolnas, Kapolri, Komisi 3 DPR RI dan Presiden. Karena saya sebagai salah satu jubirnya Pak Jokowi Ma'ruf Pilpres kemarin, kita punya prinsip menegakkan hukum, kata Pak Jokowi, dilakukan dengan tidak boleh atas kepentingan siapapun, kelompok siapapun, harus dengan cara yang benar. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.